Ngeluh-ngeluh sih ngerekamnya. Oke, kita cukup rasanya. Tarikannya masih enak, ya wajar lah. Ngapain diganti kopling? Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panlalah dan saya sedang berada di Surabaya. Kali ini kita akan membawakan satu unit mobil yang kebetulan menurut kami inilah mobil bekas taksi yang diharapkan oleh pembeli. Karena kita mengingat-ingat setelah sekian tahun jualan mobil bekas taksi, model inilah yang paling banyak dibeli oleh orang. Kenapa? Karena peruntukannya memang untuk kendaraan harian. Semua orang beli mobil bekas taksi ternyata digunakan untuk mobil harian. Memang ada sih yang digunakan untuk modifikasi dan lain-lain, tapi itu hanya sedikit orang dan itu tidak perlu rasanya untuk ditiru. Jadi ini adalah satu unit mobil yang upgrade mendekati ke Vios G, dibeli oleh Pak Sofyan dari Jember. Sensornya masih menyala, ini artinya normal. Jadi kalau pintu kebuka begini, kalau mobil yang normal itu sensornya bunyi kayak gini. Demikian juga kalau pas lampu headlamp kita lupa matikan, juga ada sensor seperti ini yang berbunyi. Ya, ini adalah mobilnya Pak Sofyan seperti yang kita sampaikan tadi, dan ini sekilas tampilan interiornya dengan warna yang sangat nyaman untuk dilihat, apalagi dikendarai. Sebelum lanjut, saya ada info menarik dulu buat kalian yang ingin jual mobil secepatnya, dapat duit cepat, aman prosesnya, tanpa keribetan. Ini dia tempatnya. Gasom, bip bip. Proses inspeksi sampai pembayaran kurang lebih 2 jam. 2 jam. Cepatnya ya. Makanya tadi pas kan kamu butuh uang mendesak. Mobilnya mau dijual tapi dengan harga yang aman. Enggak karena harga BU. Ke sini. Iya benar ya? Iya, betul sekali. Apakah harus datang ke sini atau bisa di rumah aja? Bisa di rumah buat janji inspeksi. Buat janji. Iya. Jadi Mas Luis yang datang ke rumah. Betul sekali. Enak ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman. Mudah-mudahan itu menjadi pesan yang menarik. Ini adalah mobil yang dibeli oleh Pak Sofyan. Lagi ngomong kayak gitu. Ya karena kemarin ceritanya begini. Bukan kemarin, hari ini. Saya tuh lupa sama namanya Pak Sofyan. Jadi saya begitu posting story di Instagram, Pak Sofyannya tuh WhatsApp. Nama saya Sofyan. Maaf ya Pak. Bukan maksud melupakan, tapi kita memang belum kenalan kemarin ternyata. Iya kan? Karena Pak Sofyan sama Mas Dwi kan kemarin ya. Jadi ini mobil yang hampir sama dengan pesanannya Mbak Fani yang dari Pacitan kemarin. Bukan hampir, mungkin sama ya. Sama konsepnya sepertinya dengan Mbak Fani. Mendekati ke Vios G. Dan ternyata ini adalah konsep yang paling banyak dipesan selama ini kalau menurut saya. Dan ini berarti adalah konsep yang paling dibutuhkan oleh orang yang beli mobil bekas taksi. Tidak mengarah ke modifikasinya, tapi ke fungsi-fungsi fiturnya dan meningkatkan kenyamanan saat dikendarai. Kita mulai dari tampilan depan mobil ini. Oh ya, warnanya hitam metalik, gloss banget lah kalau saya pikir. Ini udah dipoles kayaknya ya. Ya biasa kalau mau diserahkan ke pembeli, dipoles, dibagusin gitu kan ya. Biar seneng pembelinya. Ya, ini di depan dia ada grill chrome. Vios G memang bawaannya seperti ini, grill chrome, dan ini baru teman-teman. Ini grill baru, grill aslinya bawaannya limo. Tetap nanti kita serahkan ke pembeli. Yang kedua, dia ada headlamp Vios G. Ini proyektor dengan Eagle E dan ada ring lightnya kayak gini. Ini tambahan nih kayaknya. Iya bener ya. Ini tambahan. Ini penonton tanya, masa tanya ke penonton ya? Di belakang kameranya ada Mas Dwi teman-teman ya. Dia yang jual mobil ini. Jadi ada ring lightnya. Saya coba nyalakan sedikit ya. Oh udah nyala kan? Oh sangar. Jadi running scene-nya ada di dalam dari headlamp ini. Terus fog lamp-nya juga ada kemasan chrome-nya kayak gini. Ini fog lamp standarnya Vios tuh kayak gini. Tapi
ininya dibuat chrome ya. Ada chrome-nya, cakep. Grillnya rapi, bersih. Nggak ada yang patah ya. Biasanya ada grill-grill yang patah. Yang udah dapet mohon maaf ya. Terus ban baru. Bannya baru ini. Ban baru Hankook. Lumayan nih harganya ya kan. Ini ring 16. Velgnya menggunakan velg secondnya Yaris kalau ini. Kondisinya udah pasti masih oke. Enaknya menggunakan velg OM itu karena bahannya alloy, jadi kekuatannya jauh lebih kuat. Begitu, karena yang dipasang velg OM. Kalau yang dipasang velg racing itu tampilannya bagus gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya suka bercanda. Kemudian ada talang air, ini juga talang air like orinya Vios, tapi ini kan pasti aftermarket ya kalau ini. Kemudian handle-nya juga chrome. Ini handle ya, jadi bukan pelapis handle. Ada biasanya orang-orang yang menggunakan pelapis handle begitu, tapi enggak, ini handle ya. Terus listnya ini juga chrome. Wih, ini juga chrome. Dan ini rapi banget, jadi kayak bawaan mobil itu. Kecuali ini kayaknya masih butuh dibersihkan lagi nih, masih ada lem-lem bekas plastiknya. Belum di-clean teh. Teman-teman ngerti bahasa clean teh? Oh, bukan belum dibersihkan, tapi ini masih ada plastiknya. Ini bagian paling menyenangkan kalau terima mobil tuh biasanya ini. Sambil dulu Pak Sofian ya. Lalalala. Piyuh. Gak melok tuku, aku sih ngelintek ya. Terus sirip hiu juga ternyata banyak aksen chrome-nya. Ada aksen chrome-nya kayak gini. Ini juga manis banget. Sebenarnya sih pasang sirip hiu ini kegunaannya juga untuk antena, teman-teman. Jadi ini kan pengganti antena. Sebelumnya kan ada jambot tuh. Jambot apa jadinya? Kuncir gitu loh, kayak kuncir. Sebelumnya kayak gitu diganti dengan sirip hiu. Fungsinya sama, tetap sebagai antena. Terus ini bagian belakang. Wih, cepet ya, kita udah sampai belakang. Belakangnya 2 titik sensor parking seperti Vios G juga. Ada rear cam, jelas berarti di dalamnya sudah double din ya. Terus ada emblem Vios dan emblem G. Sebenarnya kalau tampilan belakang, walaupun dia sudah ada begini emblem, tetap akan kelihatan seperti limo karena stop lampnya pasti berbeda. Ada perbedaan, tapi kan itu tidak jadi soal karena tujuannya memang bukan untuk tampil sempurna seperti Vios G, tapi menyerupai paling tidak kan begitu ya. Terus apalagi ya, coba kasih sininya dulu. Jangan lupa untuk mobil tahun 2015. Oh ya, mobilnya ini tahun 2015, jadi dia di belakang ada elemen defogger ya. Ini untuk pemecah embun, masih berfungsi dengan baik saya yakin. Ini masih ada plastiknya juga ini. Yuk kita bongkar dulu ya. Berarti ini memang baru kan ya. Oke. Oh, ini juga ada. Ini apa ini? Ini boleh lepas. Wih. Waduh, saya kebagian ini. Oh, masih ada lengket-lengketnya. Jadi ternyata ada lapisan pelindungnya sebelumnya ya. Wih, ini nanti bersihkan sedikit. Masih ada sedikit-sedikit ini. Ya ampun, terima kasih Pak Sofian berikan saya kesempatan buka gini-gini. Jadi ini list chrome. Teman-teman boleh sih kalau yang ada yang mau beli dikirimin, kita kirimin list chrome-nya aja ya, boleh silakan. Oke, spionnya udah retractable mirror dan ini jelas otomatis. Sen bodinya yang di sini ini hilang, sudah ditutup, kemudian dicat ulang, nanti perlu dibersihkan lagi nih sepertinya, kemudian diganti PVDA kayak gini ya. Wipernya baru, gratis pasti wiper. Wah, Mas Dwi kalau jualan gratis wiper. Kaca film 3M kaca filmnya. Jadi dipastikan pasti dingin. Kita boleh masuk ke interior. Das kan ya. Duh, saya nih kalau lihat interiornya tuh memang aduh, kok tiba-tiba bahagia gitu rasanya ya. Bersih. Kenapa dia sangat kelihatan bersih? Karena didukung dengan karpet dasar saya pikir. Warna karpet dasar, kemudian cat interiornya mulai dari door trim, kemudian ini dashboard bawah dan tutup laci itu sama senada. Berikut dengan warna joknya juga senada. Yang bikin hidup jelas ini ada wood panel di beberapa panelnya seperti ini, panel AC-nya wood panel, kemudian ini frame-nya head unit juga wood panel dengan warna merah cerah. Ini membuat nuansanya yang awalnya slow gitu ya dengan warna krem jadi agak naik sedikit, ada variasi warnanya. Senang lihatnya. Wih, ini bisa geser-geser begini ternyata. Bukanya gimana ini? Oh, bukanya gini. Ini ada cancel box tambahannya. Dan dia warnanya hitam tapi ya, biasanya ada yang minta backlit senada tapi ini kayaknya enggak. Nah, ini ada kabel powernya. Kabel power yang biasanya menghubungkan dari sini outlet power yang ini ke belakang. Jadi untuk
limo ya. Untuk limo itu outlet power adanya cuma di sini. Di sini outlet power, bisa kalian pasangkan charger nanti di sini. AC-nya masih analog begini, agak dekat ke sini. Terus ini untuk tombol defoggernya. Ya, ntar saya nyalakan dulu mobilnya. Power window sudah, dan itu kupasang di 4 sisinya dengan central powernya ada di sini, di sebelah kanan driver. Wih, nyalanya gereng banget ya. Dan ini pemasangannya ini bagus nih. Biasanya kan goyang ya. Ini enggak. Lumayan. Jadi selain sebagai tempat penyimpanan, ini juga bisa sebagai sandaran tangan yang jelas untuk driver ya. Juga bisa untuk tamu. Untuk penyimpanan yang lebih dalam, ini ada lubang lagi nggak sih di bawahnya? Nggak ada ya? Saya pikir ada lubang lagi. Nah, di sini ada outlet power USB. Ini bisa buat charging. Di belakang juga ada nanti. Ntar kita tunjukin. AC-nya memang masih begini ya kalau limo. Jadi belum digital. Ini masih analog begini. Manual begitu. Ini untuk sirkulasi udara dari luar. Terus lampu kabin. Kemudian sayang ya, memang coba plafonnya juga diganti. Bagaimana Pak Sofyan? Mau diambil dulu apa kita tambahin plafon dulu mungkin? Ya, mungkin akan lebih cakep gitu ya. Lebih, wih, gitu ya, lega lah pokoknya. Kemudian setirnya udah di backlight, senada dengan jok. Terus head unit 10 in Android. Nah, ini Android. Tampilannya seperti ini, jadi lengkap, sudah ada di sini. Bisa share geser ya. Kemudian ada YouTube. Iya, namanya Android, tampilannya kayak Android lah ya teman-teman. Ini untuk hubnya seperti ini. Cakep. Biasanya Android ini memang juga menyedot biaya yang lumayan ya. Agak mahal sedikit dibandingkan dengan double din biasa. Dan ini masih ada plastiknya. Oh, jangan dilepas ya ampun. Semuanya mau dilepas ya. Ya, terus apalagi ya, kita coba lihat interior belakang. Interior belakang. Nah, ini tadi yang saya maksud, outlet power ada lagi di sini. Jadi cancel box ini ada 6 USB kayak gini. Ya, bisa dipakai semua. Dan ini tempat minum. Ya, bisa naruh gelas di sini, naruh botol di sini. Naruh apa aja sebenarnya bisa di sini ya. Yang penting jangan kekasih yang ditaruh di sini, kasihan. Oke. Kemudian jok belakang senada dengan jok depan ya. Motifnya itu sebenarnya simple banget sih ya. Kalau perpaduan warnanya cuma 2, hitam sama ini, tapi ini ada motif ketupatnya kayak gini. Ya. Itu interior udah bersih banget. Terima kasih banyak Mas Dwiko udah disiapkan. Siapa yang nyiapin, Dwiko apa yang lain sini? Oh, Mas Dwiko siap. Terus kita coba lihat rumah mesin dulu. Saya buka dulu dari sini. Boleh ditutup pintunya. Saya mau nyoba retract-nya Mas Dwiko. Wih, sempurna ya. Oke. Bukanya soft banget, halus. Power window-nya juga ini yang powernya langsung di sini, jadi sekali tekan aja udah bisa naik maupun turun. Kita lihat rumah mesin. Ini mesin suaranya halus, ya. Oh iya, lansamnya tuh masih normal banget. Jadi saya pikir ini cukup aman, ya. Mobil ini juga dia ganti shock breaker baru kemarin ya, shock breaker baru, tapi tidak melakukan pergantian kopling karena koplingnya kondisinya masih sangat bagus. Biasanya ya teman-teman yang ganti kopling juga kondisi koplingnya itu sebenarnya masih layak, masih bagus. Cuman memang karena ingin merasakan mobilnya tuh kayak mobil baru, ketika diinjek akhirnya ganti kopling, dan itu kan durasinya akhirnya lama, bisa bertahun-tahun digunakan, baru nanti ada penggantian lagi. Nggak apa-apa juga karena ini juga masih cukup lama saya pikir lifetime-nya dengan kondisi kopling seperti tadi. Kita mau coba keliling sedikit ya, kita setir ini. Oke. Ini posisi nyetirnya juga enak karena gini, joknya yang tahun 2015 itu bisa di setel naik turun. Ini turun ya kan, kemudian ada bisa naik begini, terserah, jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kalau nyetir. Kemudian setirnya juga udah tilt steering ya, bisa naik turun begini, tapi belum teleskopik. Seandainya teleskopik ya mungkin enak. KM-nya di 250.000. Agak melegakan. Kenapa? Karena sekarang yang di bawah 200.000 itu ada perbedaan sedikit lebih mahal. Tapi nggak apa-apa, itu kan layak dengan apa yang kita dapat sebenarnya teman-teman. Dikendarai masih nyaman banget. Wih, masih enak banget nih ternyata ya. Ini satu putaran lagi.
Ngeluh-ngeluh sih ngerekamnya. Oke, kita cukup rasanya. Tarikannya masih enak, ya wajar lah. Ngapain diganti kopling? Biasanya juga memang begini sih tarikannya. Oke, teman-teman, itu dulu untuk mobil ini. Pak Sofyan, kami terima kasih banyak sudah melakukan pembelian mobil di kami. Mudah-mudahan menjadi mobil yang penuh manfaat untuk keluarga. Sampai ketemu besok.